يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang proses mediasi pada perkara perceraian. Baiklah, mediasi di pengadilan agama adalah suatu usaha perdamaian di antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan perceraian, di mana mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjukkan di pengadilan agama. Proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan di pengadilan agama pada tahun 2007 berdasarkan peraturan nomor 1 tahun 2007. Baiklah, kita langsung saja memasuki tentang pengertian mediasi dan ruang lingkupnya. Pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui sebuah proses perundingan yang dimana dibantu oleh seorang mediator yang tidak memiliki kewenangan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri utama mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah, sehingga mencapai sebuah kesepakatan ataupun mufakat. Adapun latar belakang mediasi dan dasar hukumnya. Di dalam SEMA nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan tentang lembaga perdamaian, terdapat di dalam pasal 130 HIR dan 154 RBG yang berbunyi, bila pada hari yang telah ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka PA melalui perantara ketuanya akan mencoba mendamaikan mereka. Selanjutnya pula di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama merupakan hasil revisi dari peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003, di mana Perma nomor 2 tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan normatif yang membuat perma tersebut tidak mencapai sebuah hasil ataupun sasaran yang maksimal yang diinginkan, dan juga dimasukkan dari berbagai kalangan hakim tentang permasalahan-permasalahan perma tersebut. Adapun prosedur untuk melakukan sebuah proses mediasi. Setelah perkara dinomori dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan yang namanya proses mediasi. Kemudian setelah pihak-pihak hadir, majelis hakim menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator. Selanjutnya, mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan perdamaian dengan berusaha mengurangi kerugian-kerugian pihak yang berperkara. Kemudian, mediator bertugas selama 21 hari kalender. Apabila berhasil perdamaian ataupun tidak berhasilnya dalam sebuah perdamaian itu, maka pada hari ke-22 harus menyerahkan kembali kepada majelis hakim untuk memberikan sebuah penetapan. Adapun sifat dan proses di dalam sebuah mediasi. Proses mediasi ini bersifat tertutup dan rahasia, kecuali para pihak menghendaki lain. Nah, maksudnya di situ
apabila dari pihak-pihaknya, dari pihak yang berperkara tadi menghendaki menghendaki sesuatu yang lain maksudnya. Laporan mediator mengenai pihak yang tidak beriktikat baik dan ketidakberhasilan mediasi bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup dan rahasianya sebuah proses mediasi. Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian di pengadilan. Adapun aturan-aturan ketika kita menghadiri proses sebuah mediasi. Nah, ini nih peraturan-peraturan yang harus ditaati bagi para pihak yang ingin mengikuti jalannya proses mediasi. Para pihak wajib menghadiri proses mediasi secara langsung dengan atau tidak didampingi oleh kuasa hukum. Nah, apabila para pihak tidak berhalangan ataupun ada alasan-alasan yang tidak memungkinkan untuk hadir, jadi bisa para pihak diwakilkan oleh kuasa hukumnya langsung, asalkan berdasarkan alasan yang sah. Selanjutnya yaitu apabila etikat baik dalam proses mediasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang proses etikat mediasi. Mediasi harus dikuasai dengan etikat baik dalam proses mediasi berlaku bagi para pihak dan kuasa hukum. Indikator apabila para pihak itu tidak berbuat baik, nah justru malah sebaliknya, apabila para pihak itu berbuat baik, maka tidak berlakunya sebuah pelanggaran ataupun sebuah sanksi. Nah, justru sebaliknya, apabila para pihak tidak beretikat baik, terdapat berbagai macam sanksi sebagai berikut. Yang pertama, tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil 2 kali berturut-turut. Yang kedua, hadir dalam pertemuan mediasi pertama tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil 2 kali berturut-turut. Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi. Tidak menandatangani draft kesepakatan perdamaian. Akibat hukum penggugat yang tidak beriktikat baik. Nah, akibat penggugat yang tidak beriktikat baik yaitu sebagai berikut. Penggugat yang tidak beriktikat baik, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ataupun NO. Penggugat juga dikenakan biaya kewajiban membayar biaya mediasi. Mediator menyatakan penggugat tidak beretiket baik dalam laporan ketidakberhasilan, tidak dapat dilaksanakan mediasi, serta rekomendasi sanksi dan besarannya. Adapun pengaturan tentang mediator. Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator. Nah, bagi seorang mediator itu harus wajib memiliki sertifikat mediator, yaitu sertifikat dari Mahkamah Agung atau lembaga sertifikasi yang berakreditasi oleh Mahkamah Agung. Hakim yang tidak bersertifikat mediator dapat menjalankan fungsi mediator jika tidak ada atau terbatasnya jumlah mediator yang bersertifikat. Nah, jadi apabila dari pihak lain, dari pihak luar misalkan tidak memiliki mediator yang bersertifikat, maka boleh dari pihak hakim mengajukan diri untuk menjadi seorang mediator. Adapun tahapan-tahapan tugas seorang mediator yaitu memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil sebuah keputusan ataupun memaksakan sebuah penyelesaian, membuat aturan pelaksana mediasi bersama para pihak. Dan terakhir, sebagai penutup, mediasi adalah proses fasilitasi penyelesaian terstruktur yang dikembangkan dari kepentingan bersama dan berakhir dengan sebuah kesepakatan. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.